Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, balik lagi nih di podcastnya Mandua Banyuwangi. Bersama aku Ian dan aku Adnan. Hari ini kita spesial banget nih di Mandua Banyuwangi karena hari ini lagi ada kegiatan ya Adnan ya. Benar Kak, tadi kita sudah melakukan kegiatan ya seru-seruan, terus ada juga kayak metode pembelajaran yang menarik tuh Kak. Betul banget, gak cuma seru-seruan tapi kita juga dapat ilmu dan juga dapat insight dari pemateri-pemateri kita yang juga keren-keren tentunya. Benar nih Kak. Nah, kira-kira apa sih Kak nama kegiatannya tadi itu? Kalau nggak salah namanya adalah BRUS. BRUS, nah ya BRUS itu adalah bimbingan remaja usia sekolah, betul ya Nan? Benar. Ya, jadi BRUS ini adalah kegiatan yang diinisiatifkan oleh Bimas Kementerian Agama dan juga Bimas Kementerian Agama Banyuwangi juga menggelar ini juga di madrasah Aliyah juga. Benar. Gak cuma di madrasah Aliyah kita saja, cuman ada di madrasah Aliyah Negeri 1, juga 2, 3, 4 semuanya juga ada. Ya. Dan juga di luar-luar Banyuwangi juga ada ya. Iya Kak, berarti kan ini cakupannya nasional ya Kak ya. Betul sekali. Cakupannya nasional. Ya. Kemudian untuk apa aja sih sebenarnya BRUS ini fungsinya untuk apa, kemudian juga tujuannya apa? Langsung aja kita bicarakan ya. Boleh karena Betul. Sobat Mandawangi kita mendapatkan tamu yang sangat spesial ya. Betul banget, kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Banyuwangi Kota, Iya, hadir benar. di Mandua Banyuwangi untuk mengawasi kemudian juga menghadiri kegiatan BRUS di Mandua Banyuwangi. Benar. Dan juga hari ini juga kita undang ya, beliau adalah Bapak Dr. Haji Khairon Hidayat, SAGMM, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan adik-adik juga selalu sehat, sukses. Amin. Siswa-siswinya sehat, Bapak Ibu guru staf juga sehat, jenengan juga harus sehat, kuat dan bersemangat gak ya Pak ya? Amin. Benar, kayaknya Sobat Mandawangi itu harus effort mendengarkan nih Kak ya. Betul banget. Karena Pak Haironi sendiri sudah effort, sudah datang Betul. dari kantor Kemenak ke Mandua Banyuwangi Iya. untuk podcast bersama kita. Ya, meluangkan waktu-waktu sibuknya gitu ya Pak ya. Oke Bapak, boleh dong Pak jenengan ceritakan tentang kegiatan BRUS ini tuh lebih detailnya tuh seperti apa? Karena mungkin Sobat Mandawangi tuh masih belum ada yang tahu gitu ya tentang Iya, BRUS ini apa. benar. Mungkin di sekolahnya tuh juga nggak tahu BRUS itu apa gitu kegiatannya. Boleh dong jenengan ceritakan kepada Sobat Mandawangi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pada materi ya. Jadi BRUS atau bimbingan remaja usia sekolah itu apa sih kan gitu Iya, ya? betul. Benar. Kemudian kenapa harus ada BRUS? Nah, saya mulai dari yang paling mendasar sekali. Yap. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang dibangun dari masyarakat yang besar juga. Bangsa yang baik itu juga dibangun dari masyarakat yang baik. Betul sekali. Oke lah, masyarakat se-Indonesia baik itu terbangun dari masyarakat-masyarakat di provinsi yang baik. Masyarakat provinsi yang baik terbangun oleh masyarakat kabupaten-kabupaten yang baik, terus ke kecamatan, terus ke desa, RW, RT, dan akhirnya bahwa bangsa yang besar itu terbangun dari keluarga-keluarga yang baik. Betul sekali. Jadi kalau seluruh keluarga itu baik, maka akhirnya keluarga-keluarga ini pada akhirnya nanti pada ujungnya akan membentuk sebuah bangsa yang baik dan maju. Oleh karena itu, untuk membentuk sebuah bangsa yang maju, maka harus dimulai dari pembangunan di keluarga dulu. Berarti dari keluarga dulu, terus Ya. kemudian ke atas-atas gitu Ke ya Pak? atas, Ya, karena dari keluarga yang baik terbangun lingkungan yang baik, terus ke atas sampai tingkat nasional seluruh Indonesia nanti. Nah, ini yang kemudian membuat Kementerian Agama dalam hari ini Bimas Islam itu menginisiasi kegiatan bimbingan remaja usia sekolah. Betul. Isi dari BRUS ini adalah mengenalkan kepada siswa, kepada peserta didik, dunia pernikahan itu sebetulnya kayak apa sih? Selama ini kan banyak yang pernikahan itu sesuatu yang kalau dalam bahasa Maduranya itu misunderstood. Oke, betul. Benar. Sesuatu yang sering disalahpahami Iya, gitu ya. betul. Jadi Dan juga krusial juga ya. Yang kelihatan tuh indahnya toh makan, ada yang nyiapin, kemudian mau berangkat ke kantor ada yang nyiapin.
nggak pernah kesepian karena terus berdua dan sebagainya. Itu saja yang terbayang di benak anak-anak muda, terutama siswa ya, yang dibayangkan hanya keindahannya saja. Belum Tidak- tahu di dalamnya seperti apa gitu ya Betul. Pak ya. Nah, karena kemudian yang terburu-buru nikah nih ya, Iya. jadi lulus SMA atau lulus aliyah kemudian langsung menikah, mereka akan kaget. Nah, mengantisipasi ini, maka kemudian kita berinisiasi untuk mengadakan kegiatan brus supaya mereka itu melek gitu loh, dunia Iya. pernikahan itu seperti apa. Dunia Benar, pernikahan benar. bukan hanya indah, Iya. jadi lebih banyak ininya, lebih banyak dukanya sebetulnya. Iya. Iya. Apalagi tanggung jawabnya besar sekali ya kalau Betul. ingin memulai pernikahan gitu. Iya. Untuk jadi- zaman sekarang itu kan banyak ya Pak ya sebenarnya kalau untuk pernikahan dini gitu ya. Iya. Nah seharusnya kan kita sebagai remaja tuh mengetahui apa sih dampak kedepannya bagi pernikahan dini tersebut. Iya. Pak. Pernikahan dini itu adalah pernikahan yang sebelum waktunya ya. Iya benar. Pernikahan yang dilakukan oleh 2 orang remaja yang cintanya juga cinta monyet. Monyetnya juga monyet kecil gitu. Iya. Nah, Adnan cinta monyet? Enggak dong. udah cinta gorila dia. Jadi begini, pernikahan yang dilakukan oleh 2 orang yang secara mental belum siap itu sangat berisiko. Betul sekali. Karena dunia pernikahan itu memang butuh ketahanan mental yang luar biasa ya. Sehingga data membuktikan bahwa sebagian besar perceraian itu dialami oleh pasangan yang pernikahannya dini. Belum siap gitu Belum ya Pak Belum ya. siap Pak. Ya, jadi semuanya serba emosional. Responnya itu respon dengan ini ya, dengan nada yang agak ngegas. Itu kan ini hal-hal kecil yang kemudian timbul pertengkaran, ketidakcokcokan, yang kemudian ketika tidak cepat dicarikan jalan keluar, pasti akan terjadi perceraian. Perceraian ya. Nah, diharapkan dengan adanya BRUS ini, bimbingan remaja usia sekolah, mereka paham bagaimana pernikahan itu secara holistik, menyeluruh, secara utuh. Jadi pernikahan itu bukan hanya tentang cinta saja, tetapi tentang pengorbanan, Tanggung jawab, saling gitu pengertian, tanggung jawab, dan banyak hal lainnya. Sehingga mereka akan lebih menata. Oh, berarti setelah sekolah saya harus kuliah dulu. Setelah kuliah baru boleh menikah setelah dirasa cukup siap. Oke. Gitu. Berarti Bruce ini lebih poin utamanya itu tentang pernikahan itu tadi ya Pak ya. Betul. Oke. Kalau Bruce sendiri itu apakah untuk usia madrasah aliyah saja atau ada tingkatan yang lain Pak? Untuk saat ini kita fokus kepada usia madrasah aliyah. Karena usia-usia madrasah aliyah ini sering kali ya, bukan sering sih, kadang-kadang Iya. anak sudah berpikir panjang, nanti siapa jodoh saya dan sebagainya. Iya benar sekali Iya ya. benar sekali. Karena kan ketika saya baca-baca itu Pak ya tentang suatu data bahwasanya banyak status perceraian itu diakibatkan oleh faktor ekonomi. Apakah benar itu Pak? Iya, jadi sampai saat ini saya baca di websitenya Pengadilan Agama Banyuwangi, faktor ekonomi itu masih dominan, sekitar 80%. 80%. 80%. Sebetulnya begini. Nah, ini kenapa harus ada BRUS ya? Iya. Ekonomi itu bukan menjadi persoalan utama sebetulnya. Persoalannya bukan ekonomi, tapi persoalannya apakah pasangan mau menerima pasangannya dengan kondisi ekonomi seperti itu. Iya benar. Itu saja. Artinya kalau sudah seseorang itu siap, cowok dan ceweknya udah siap secara mental ya, dalam kondisi apapun, it's okay. Oke. Tapi kalau untuk menurut Bapak Heroni ini usia yang ideal untuk menikah itu kira-kira umur berapa Pak? Antara 20 sampai 25. 20 sampai Iya. 25. 20 sampai 25 itu sudah mencapai kematangan. 25 jauh lebih baik ya, karena sudah banyak berpikir tentang masa depan, tentang bagaimana membangun keluarga dan sebagainya. Ya yang ideal tuh setelah kuliah lah. Setelah kuliah. Setelah kuliah. Iya benar-benar. Jadi kan ini Bruce ini sangat bermanfaat ya Kak Ian ya untuk mengedukasi apalagi untuk seorang remaja ya Kak. Iya, karena kalau kita ngomongin tentang pernikahan tuh nggak bisa main-main gitu ya. Benar. Dan untuk Bruce ini Pak, selain aspek tentang pernikahan dan sebagainya, kira-kira aspek apa saja sih Pak yang dibina untuk siswa-siswi Pak? Ya, pada intinya dunia pernikahan secara holistik ya. Jadi mereka dikenalkan dengan makhluk yang bernama pernikahan itu ditinjau dari berbagai sisi. Ya tentu sisi positifnya mereka sudah tahu semua lah. Namanya punya pasangan mungkin tidak sendiri lagi dan sebagainya. Kemudian dari sisi tanggung jawab, kesiapan mental, juga kesiapan fisik loh ya. Betul. Kesiapan fisik ini penting. Juga bisa jadi ada faktor kesiapan ekonomi. Karena sekali lagi bahwa faktor ekonomi itu masih mendominasi penyebab perceraian untuk di Banyuwangi.
Tetapi di atas itu semua yang paling penting adalah kesiapan mental untuk bisa menerima pasangan, untuk bisa memahami pasangan, dan untuk bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Terutama seorang suami loh ya, Iya, Mas Mas. betul. Hati-hati. Calon-calon suami nih ya. Gitu. Iya. Jadi yang perlu dimatangkan dulu mentalnya. Betul. Kalau mental sudah siap, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Apalagi ntar harus ngurusin istri juga ngurusin anak Iya, gitu ya. benar. Kalau mentalnya nggak kuat tuh udah kayak mental breakdown duluan, nangis di pojokan itu ya kayak gitu ya Pak ya. Tapi saya ingin bertanya Bapak, semisal nih ada pasangan suami istri, Iya. tapi pasangan tersebut sudah mengalami yang namanya financial freedom atau kebebasan finansial. Itu menurut Bapak, apakah sudah bisa salah satu indikator keberhasilan untuk mencapai pernikahan? Salah satu saja, Salah satu. tapi tidak dominan. Tapi tidak dominan. Iya, yang paling dominan itu adalah kesiapan mental menghadapi Pernikahan. segala hal yang mungkin terjadi dalam pernikahan. Jadi banyak penunjang keutuhan keluarga itu banyak. Jadi yang pertama kesiapan tentang ekonomi, kemudian yang kedua kesiapan ABC dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah kesiapan mental dan komitmen. Komitmen. Iya, karena ketika orang sudah menikah, itu mereka kehilangan separuh hidupnya, separuh kebebasannya dan separuh haknya. Kewajiban bertambah. Makanya kan kemudian Rasulullah itu pernah bersabda gini, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfa dinihi." Kalau seseorang sudah menikah, maka dia sudah mendapatkan kesempurnaan 50% dari agamanya. Jadi 50% separuh tiket surga sudah dia dapat. Ini pahalanya begitu besar. Kenapa pahalanya besar ya? Karena kesiapan mental dan kesiapan pengorbanannya juga harus besar. Orang sebelum menikah boleh pergi kemana saja tanpa izin ke siapapun, tetapi setelah menikah sangat terbatasi. Benar. Sebelum menikah dia punya uang, silakan dihampur-hampurkan, tetapi ketika menikah dia punya kewajiban nafkah. Jadi kenapa orang kalau sudah menikah separuh tiket surga dia dapat? Karena itu tadi, karena orang kalau sudah menikah separuh hak hidupnya hilang. Ini yang sering tidak disadari loh ya. Iya, benar, benar. benar. Apa-apa harus nunggu istri dulu nih. Betul, istri juga gitu. Biasanya dia diem di rumah tiduran 1 kali 24 jam. Kalau orang Madura kerja di PTP 24 itu. Apa? Pangtapangan 24 jam. Pangtapangan. Apa itu? Pangtapangan tuh itu Tidur kayak mengkurep kayak lah. tidur Oh. mengkurep gitu. Tidur main HP gitu. Oh. Di PTP 24. Iya. PTP Tapi ketika namanya. dia sudah punya suami ya harus melayani suaminya. melayani Memberikan Mengurus rumah separuh tangga. hidupnya juga untuk pasangannya itu. Iya. Nah, kalian kukira tuh kayak Burus itu tentang development bagi siswa, kayak pengembangan bagaimana menjadi seorang siswa, bagaimana seorang remaja itu berperilaku di masyarakat. Ternyata kok pernikahan. Iya, sebenarnya nggak cuma pernikahan doang sih, nah karena tadi juga saya kan sempat ikut brusnya tadi ya sempat ikut. Nah kita nggak cuma ngomongin pernikahan, tapi juga kita ngomongin tentang cita-cita, kemudian juga tentang masa depan, atau juga gimana caranya kita bergaul dengan lingkungan sekitar seperti itu. Nah, tapi yang emang lebih diutamakan itu yang bab pernikahan itu ya Bapak ya, Benar. seperti itu. Oke, mungkin kita podcastnya udah cukup sampai di sini Cukup ya, sekian. karena Pak Khaironi juga banyak kegiatan, Banyak kegiatan. dan juga kita juga habis ini mau ikut brus lagi ya. Kita Benar. lanjut di kelas di brus. Oke. Jangan lupa Sobat Mandawangi, like, comment, and subscribe YouTube-nya Mandua Banyuwangi. Oke. Dan kami mengucapkan terima kasih nggih Bapak ya sudah datang di Mandua Banyuwangi, kemudian juga menyempatkan ikut di podcastnya kami seperti itu ya Pak ya. Mohon maaf kalau kami ada kesalahan kata atau yang kurang mengenakan di hatinya jenengan, kami mohon maaf nih Bapak. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton. Sampai jumpa di next video podcast kita lainnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.